Halo semuanya, kita bertemu lagi pada video pembelajaran matematika bersama saya Risma Sagitarini. Jadi pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi mengenai kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, di sini ada tiga posisi, tiga kedudukan titik pada suatu lingkaran, yaitu kayak saya gambarkan bentuknya. Ilustrasinya misalkan ada suatu lingkaran dengan titik pusatnya itu adalah B, A, B misalkan. Nah, akan ada titik-titik yang kita nggak tahu nih posisinya pada lingkaran di mana, dan itu yang akan kita cari. Misal di sini ada titik B, XB, YB ya misalkan. Nah, ini dia ada di dalam lingkaran, berarti titik B-nya. Kemudian misal ada titik lagi, titik C, misalnya dia adalah XC, YC, itu berarti posisinya itu adalah berada pada lingkaran. Dan satu lagi ada titik D misalkan, koordinatnya XD, YD, itu artinya berada di luar lingkaran. Nah, yang kita tahu adalah lingkaran itu punya jari-jari. Jari-jari adalah jarak titik pusat ke sisi lingkaran. Itu yang akan kita gunakan sebagai acuan untuk menentukan titik itu berada pada lingkaran, di dalam lingkaran atau di luar lingkaran. Tapi misalkan nggak diketahui gambarnya nih, kita cuma tahu persamaannya dan titiknya saja. Jadi ketika titiknya itu kita substitusi ke persamaan seperti yang kalian lihat di tabel di gambar itu, nilainya ternyata hasilnya kurang dari jari-jari atau lebih kecil, maka titik itu berada di dalam lingkaran. Artinya panjangnya kurang dari panjang jari-jari gitu. Nah, kalau ketika disubstitusi ke persamaan ternyata panjangnya sama dengan jari-jari, maka dia berada pada lingkaran. Dan yang ketiga, ketika dia lebih besar dari jari-jari, otomatis kan dia lebih panjang dari jari-jari, maka dia akan berada di luar lingkaran. Oke, saya langsung masuk ke contoh soal aja. Kita akan menentukan kedudukan titik 1,-2 terhadap lingkaran. Persamaannya kita pakai yang sederhana dulu. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 34. Nah, di sini kan kita tahu bahwa R-nya itu adalah R kuadratnya adalah 34. Tinggal disubstitusi, kita punya 1, min 2. Substitusikan ke persamaannya. Berarti kan X-nya adalah 1, Y-nya adalah min 2. 1 kuadrat tambah min 2 kuadrat sama dengan, kita tentukan dia bagaimana dengan 34 gitu. Jadi persamaan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat dapatnya dari sini. Kemudian tidak kita buat sama dengan karena nggak tahu nih nilainya sama atau enggak sebenarnya. Nah, tinggal dicari 1 kuadrat 1 tambah min 2 kuadrat 4, dia gimana dengan 34? Kan kurang dari tuh 5. 1 tambah 4 kan 5, gimana dengan 34? Karena dia kurang dari, dan 34 ini kalau persamaan umumnya kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. 34 ini sudah sama dengan R kuadrat. 34 itu sudah sama dengan R kuadrat. Maka karena dia kurang dari R kuadrat, 5 kurang dari 34 atau 5 itu kurang dari R kuadrat, maka kita bisa pastikan titik itu berada di dalam lingkaran. Titik 1, min 2
berada di dalam lingkaran. Boleh kalian tulis persamaannya. Jadi dia berada di dalam lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 34. Itu ketika persamaannya lingkaran yang berpusat di 0,0, berarti kalau x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat saja. Nah, saya kasih satu contoh soal lagi. Kita mau menentukan kedudukan titik A, misalkan 4,6, terhadap lingkaran x min 3 kuadrat tambah y plus 2 kuadrat sama dengan 25. Oke, di sini kan kelihatan nih bahwa dia pusatnya di A, B ya. Jadi kita gunakan persamaan yang di atas. Kan sama dengan R kuadrat, berarti 25 ini, 25-nya itu nanti adalah R kuadratnya. Ini dilihat dari persamaannya ya. Oke, sekarang tinggal kita substitusi, berarti ketika kita punya A-nya 4,6, berarti kan ini sama dengan A-nya itu adalah x A, YA. Berarti XA-nya adalah 4, YA-nya adalah 6. XA-nya adalah 4, YA-nya adalah 6. Ini yang perlu diingat, yang akan kita substitusi nilainya ke rumus yang ada. Kita kan punya rumusnya tadi x min 3 kuadrat tambah y plus 2 kuadrat sama dengan 25, kan gitu. Ini tidak saya tulis biar nanti kita tahu perbedaannya. Karena kita tahu titiknya adalah A, berarti yang awalnya x min 3 dia akan jadi x A min 3 dan YA plus 2, supaya kita bisa mencari nilainya. Oke, tinggal kita substitusi. XA-nya diganti dengan 4 kurang 3 kuadrat tambah Y-nya kita punya 6. 6 tambah 2 kuadrat. Ini dihitung dulu. Nanti kita bandingkan dengan si R kuadratnya. 4 kurang 3 kita punya 1 kuadrat tambah 8 kuadrat. 1 tambah 6, 4. Kita punya 65. Nah, kita kan dapat nih hasil akhirnya 65. Si 65 ini kita bandingkan dengan R kuadratnya. Kita punya R kuadratnya tadi 25. 65 berarti gimana dengan 25? Kan dia lebih besar, atau 65 lebih besar dari R kuadrat. Kalau lebih besar berarti kita tahu bahwa dia berada di yang ketiga, di luar lingkaran, karena lebih dari R, atau lebih dari R yang ini boleh, lebih dari R kuadrat yang ini boleh. Intinya kita tahu kalau dia lebih dari R. Maka titik A berapa tadi? 4,6. Titik 4,6 itu berada di luar lingkaran. Sesimpel itu, jadi tinggal disubstitusi aja nilainya, kemudian kita cari sesuai dengan rumus. Kalau dia lebih dari berarti dia di luar, kalau sama dengan berarti dia terletak pada lingkaran, kalau dia kurang dari berarti dia berada di dalam lingkaran. Tinggal diingat rumusnya itu saja, persamaannya itu saja. Oke, demikian video pembelajaran saya yang membahas mengenai kedudukan titik terhadap lingkaran. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini.